Yo, what up Geekers, dimanapun kalian berada, keep watching and handle your gecko like a boss. Halo bosku. Kemarin saya yakin teman-teman sudah melihat video saya mengenai leopard gecko yang terkena penyakit kripto. Sesuai janji, hari ini kita akan menjabarkan penanggulangan lebih lanjut mengenai penyakit ini. Karena kemarin yang kita video itu hanya pertolongan pertamanya bosku ya. Jadi hari ini si cakep ini akan kita rawat lebih intens bosku. Untuk teman-teman yang kemarin sudah melakukan pertolongan pertama itu sangat penting. Tapi jika kriptonya tidak hilang atau tetap tidak mau makan, kalian harus menyimak video ini dengan baik dan hati-hati. Karena di sini kita akan bahas tuntas, kita akan telanjangi, kita akan permalukan penyakit kripto. Oke, kita akan hancurkan harga diri penyakit kripto bosku. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan, bisa dilihat di sini kandangnya sangat kotor bosku. Jadi yang pertama, yang paling simpel, kita harus memindahkan leopard gecko ke kandang yang baru. Dan kandang baru ini harus settingnya tepat bosku. Nih bisa dilihat ya. Jadi yang pertama kita siapkan adalah kandang tentunya. Kandang ini jangan terlalu kecil. Usahakan kandang ini membuat leopard gecko kita tetap leluasa bergerak. Supaya leopard gecko kita tidak semakin stres dan penyakitnya semakin parah. Yang kedua, kalian siapkan water dish. Buat yang nggak tahu, water dish itu adalah tempat minum atau tempat menaruh makanan pada hewan peliharaan. Water dish yang saya gunakan ini terbuat dari keramik. Tujuannya supaya berat dan tidak mudah diguling-guling tidak mudah dibikin tumpah oleh leopard gecko kita ketika dinaikin bosku. Jika kalian tidak memiliki water dish, kalian juga bisa menggunakan alternatif lain seperti tutup galon atau kalian bisa menggunakan asbak ya bosku ya. Tergantung kreativitas masing-masing dan ketersediaan barang atau bahan. Kemudian water di sini minimal 2 karena kita isi yang satu dengan air. Ini sebenarnya ada airnya bosku yang sebelah kiri. Yang kanan ini merupakan kalsium pakan. Di video kita juga ada tentang kalsium pakan dan penggunaannya. Dan ternyata kalsium pakan ini multifungsi juga karena sangat amat bisa digunakan untuk leopard gecko yang kripto. Ini karena bersahabat untuk pencernaan mereka bosku. Nah, oke. Jadi ingat ya, 2 dipisah. Dan jangan lupa kandangnya yang cukup luas, jangan lupa juga dilubangi supaya ada sirkulasi udara. Jika kalian merasa kandang kalian telah mumpuni, next kita ke fase selanjutnya yaitu pemindahan leopard gecko. Oke. Oke, jadi untuk memindahkan leopard gecko cukup simpel. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah memegang leopard gecko yang sakit terlebih dahulu dibandingkan leopard gecko yang sehat. Itu yang berkali-kali saya tekankan. Jadi jika kalian mengurusi atau mau memindahkan leopard gecko yang sakit, usahakan kalian sudah merawat terlebih dahulu leopard gecko yang sehat. Dan ini menjadi leopard gecko terakhir yang kita rawat. Oke. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah mencoba memberi makan. Barangkali leopard gecko kita mau makan, walaupun kemungkinannya kecil. Tapi setidaknya kita harus mencoba bosku ya. Nah ini ya. Gak apa-apa, memang harus penuh kesabaran bosku. Mereka mulai menunjukkan kemauan makan. Oke, untuk hal ini ternyata leopard gecko kita makan. Jadi ternyata pertolongan pertama kemarin nampaknya cukup berhasil. Tapi di fase ini jika kalian melakukan hal yang sama dan hasilnya sama, leopard gecko kalian makan, saya mau memberi beberapa nasihat ke teman-teman sekalian. Saya mau berbagi pengalaman. Yang pertama, jangan serakah. Jangan pernah serakah. Dalam arti jika kalian melihat leopard gecko kalian makan dan kalian senang, itu cukup satu saja bosku. Jangan menambahkan lagi. Saya paham kalian pasti senang, kalian pasti happy dan ingin memberi makan lagi. Tapi sebenarnya leopard gecko yang sakit kripto itu di dalam tubuhnya, organ-organ tubuhnya sudah kurang bagus. Jadi jika terlalu over limit makanan yang akhirnya malah menyebabkan leopard gecko kalian sakit lagi dan muntah lagi. Itu ya yang pertama. Tips kedua, kalian harus memantau leopard gecko kalian bosku ya. Jadi setelah makan kalian pantau. Memantau itu ada 2 yang harus dipantau. Yang pertama, apakah leopard gecko kalian muntah? Jika leopard gecko kalian tidak muntah dalam waktu 3-4 hari, selanjutnya kalian lihat kotorannya. Jadi setelah makan biasanya leopard gecko itu mengeluarkan kotoran. Dimana kotoran ini bisa jadi penanda juga apakah leopard gecko sehat atau sakit. Biasanya kotorannya sakit seperti saya jelaskan di video yang sebelumnya, berwarna hijau dan mencret. Jadi 3 hari ke depan setelah makan kalian lihat dulu ya perkembangannya. Kemudian tips ketiga, kita akan menggunakan suatu ramuan rahasia
sebenarnya bukan rahasia sih bosku, tapi untuk sekarang kita belum bisa membukanya ke publik ya. Salah satu obat yang bisa menolong leopard gecko yang kripto. Jadi ini berlaku untuk leopard gecko yang tahap penyembuhan dan sudah mau makan begini, atau yang sama sekali belum makan. Oke, kita akan memperlihatkan cara pemakaiannya dulu ya. Tapi secara singkat bosku, karena memang kita nggak menjualnya ya, jadi kurang lebih seperti ini. Handle leopard gecko dengan santai, tenang. Tempatkan sampai dia merasa nyaman. Jika leopard gecko masih bergerak nggak apa-apa, harus sabar, memang harus sabar. Nah itu ya, masih bergerak-bergerak. Mereka memang terkadang kurang nyaman. Nah yang harus kita lakukan adalah melakukan hand feeding. Menaruh cairan tersebut di mulutnya. Itu bisa terlihat nggak bosku ya? Sebentar saya zoom, saya jelas. Nah, ini bosku bisa terlihat kan ada seperti warna kuning, dan baru saja mereka menjilatnya ya tadi ya bosku. Itu menandakan bahwa cairan ini sangat enak rasanya. Nah ini bisa dilihat lagi mereka menjilatnya. Penggunaannya kurang lebih seperti pemakaian slurry. Jika kalian belum tahu, kalian bisa melihat di video-video sebelumnya. Ini untuk memastikan leopard gecko kita mendapat nutrisi. Yang kedua juga untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi di dalamnya bosku ya. Jadi seperti saya bilang tadi, leopard gecko ini tetap walaupun makan sudah setengah sembuh, tapi tetap ada kemungkinan organ dalamnya masih jelek, dan itu harus diperbaiki dengan cairan tersebut. Lantas sekali lagi kami ingatkan, kami tidak menjual cairan tersebut, tapi buat teman-teman yang sangat menginginkan kesembuhan leopard gecko Anda dari kripto terutama ya, kalian bisa calling kita, karena kita siap untuk dititipin leopard gecko kalian. Kita siap untuk membantu treatment leopard gecko kalian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang nanti akan kita taruh di deskripsi ya. Jadi kami nggak menjual ini, tapi kami menjual jasa penyembuhan leopard gecko dengan bantuan ramuan ini bosku. Oke, kurang lebih begitu. Jadi hari ini kesimpulannya akan saya ulang secara singkat, padat dan jelas. Pertama, pindahkan kandang. Kunci dari matinya penyakit ini adalah kebersihan yang total. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk mengecek apakah leopard gecko kalian mau makan atau belum. Jika sudah mau makan cukup satu, jika belum kalian bisa langsung ke yang ketiga adalah penggunaan obat, atau di dalam kasus ini kalian bisa menghubungi kita untuk konsultasi lebih lanjut. Semoga jelas, semoga bermanfaat. Jangan pernah lupa untuk klik like, comment, subscribe, bagikan video ini ke teman-teman kalian yang baru mau melihara leopard gecko atau sudah melihara leopard gecko tapi mengalami permasalahan yang sama, sehingga kita bisa semakin berkembang menjadi pelihara yang baik, hewan kita bisa sehat. Dan nggak pernah lupa juga ya, jangan pernah lupa kirimkan doa untuk teman kita yang cantik ini supaya cepat sembuh. Nanti jika sudah gemuk atau sudah sembuh, kita akan update perkembangannya di Instagram. Oke, semoga jelas dan bermanfaat. Nggak pernah juga kita lupa ucapkan di akhir kalimat sebelum menutup video ini. See ya, Geckers.